Oke, jadi tolong teman-teman 10 prinsip tadi diperhatikan dan dipahami benar-benar karena itulah yang menjadi fundamen di dalam pembahasan ekonomi selanjutnya ya. Jadi apa itu ekonomi, bagaimana cara berpikirnya adalah terangkum di dalam 10 prinsip tadi. Nah, jadi ekonomi itu memang ilmu sosial karena dia akan melihat bagaimana perilaku seseorang atau individu ataupun society ataupun masyarakat di dalam melakukan ataupun merespon segala keinginan dan juga mempertimbangkan segala kemampuannya. Jadi banyak sekali ahli-ahli ekonomi yang selalu dari waktu ke waktu bahkan sampai saat ini akan selalu menggali bagaimana ekonomi itu sebenarnya berlaku ataupun berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi kajian menarik karena pasti tidak akan ada habisnya untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, untuk mengejar dari tujuan kita beraktivitas ekonomi itu disebutkan bahwa ketika kita akan mencapai ataupun mengejar goals yang sudah ada, biasanya di dalam proses untuk penggalian atau penelitian para ekonomis tersebut akan membedakan atau akan ada 2 statement yang mereka perhatikan, yaitu what is dan what ought to be. Ya, jadi what is itu kan apa yang sebenarnya terjadi di realitanya. Sedangkan kalau what ought to be itu kan sifatnya apa yang ideal terjadi. Makanya disebutkan atau what is itu adalah hal-hal yang positif, sedangkan yang seharusnya terjadi itu adalah normatifnya. Nah, ini semua yang menjadi acuan ataupun yang menjadi bahan untuk penelitian para ekonomis tadi. Karena sekali lagi, ketika kita berbicara keinginan, berarti kan sebenarnya kita berbicara apa sebenarnya yang diinginkan, idealnya ingin apa sih gitu kan. Tetapi ketika kita berbicara kemampuan, berarti kita berbicara apa yang realitas yang terjadi gitu ya. Jadi antara yang positif, yang normatif ini akan selalu dikaji oleh mereka. Bagaimana atau tahapan apa saja yang mereka pergunakan untuk menggali hal-hal yang bersifat positif statement ini? Mereka melakukan observasi dan pengukuran fenomena di lapangan tentunya. Kemudian juga membentuk atau membangun model. Kemudian menguji model yang mereka bentuk. Inilah pola-pola yang digunakan. Nah, kalau kita berbicara observation, kemudian measurement, itu kan bagi orang statistik sudah tidak aneh lagi. Sama apa itu observasi? Observasi itu apa ya, Kang? Kayak terjun ke lapangan secara langsung untuk meneliti. Nah, kalau bawa kuesioner masih observasi. Kan kalau di kita ada dalam teknik pengumpulan data itu kan ada satu, ada survei, betul nggak? Survei. Yang kedua ada secondary data analysis, ada eksperimen, ada observasi. Nah, observasi pengamatan lah istilahnya ya, karena ini pasti bahasa ekonomi yang dipakai, bukan bahasa statistika. Hanya di kita kan antara observasi sama eksperimen itu pasti berbeda, betul nggak? Betul nggak Selma? Iya, Kang. Bedanya di mana? Senia, bedanya di mana? Kalau menurut saya kan untuk observasi itu kan mengamati apa yang udah ada. Kalau eksperimen itu kayak membuat sesuatu yang baru. Yakin begitu? Begitu
Yo, Nathan atau Yo panggilnya? Bebas kan? Oh, bebas ya. Kalau itu bebas apa jawabannya? Panggilannya bebas kan? Yo apa yo? Bedanya eksperimen dan observasi di dalam konteks kita sebagai orang statistik. Lupa Kang saya juga. Harus hafal atau ini kan teknik bagaimana kita mengumpulkan data. Kalau secondary data analisis sudah tahu ya. Sudah tahu secondary data analisis menggunakan apa? Datanya? Bella? Menggunakan apa? Menggunakan Data apa? Data sekunder. Data sekunder itu apa? data yang didapatkan dari orang lain. Good. Itu udah bagus. Satu ya, itu secondary data analysis. Berarti kita hanya menganalisis atau menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain atau institusi lain. Survei. Apa ciri survei? Salwa, apa ciri survei? Kalian udah dapat sampling kan? Udah dapat sampling? Udah, Pak. Udah. So, coba bedanya. Tadi secondary data analysis sudah. Sekarang survei. Apa jadi survei? Survei untuk ngumpulin data juga kan? Apa cirinya? Seninya apa cirinya? Masa harus di-PR kan? Kan bukan nggak ada hubungan dengan ekonomi masalah ini. Survei itu kita mengumpulkan data dan kita punya daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Survei ini bisa melalui wawancara atau kuesioner. Bedanya apa? Kalau kuesioner berarti melakukan menggali datanya secara terstruktur, pertanyaan sudah ada, betul kan? Kalau wawancara juga menggali sama, menggunakan pertanyaan, hanya pertanyaannya biasanya tidak terstruktur. Bisa lari kemana saja sesuai dengan pembahasan dan sebagainya. Ya, itu ciri survei. Eksperimen cirinya apa? Orang statistik harus tahu tuh. Siapa yang bisa jawab? Eksperimen, apa ciri utamanya? Membenarkan atau menyalahkan hipotesis kan? Wih, itu mah pengujian hipotesis atau bukan nggak ada hubungan hipotesis. Eksperimen atau pengumpulan data dikatakan melalui teknik eksperimen apabila kita melakukan atau memberikan treatment atau pengkondisian kepada subjek penelitian. Dikasih minum dulu, atau misalnya tikus disimpan di ruangan 30 derajat, disimpan di ruangan 25 derajat, itu eksperimen. Eksperimen bisa di laboratorium atau bisa di lapangan. Observasi apa? Observasi apa yo? Observasi itu apabila kita mengumpulkan data dan kita hanya mengamati saja tanpa ada interaksi dengan responden kita. Tidak ada pengkondisian. Kita lihat orang lewat, terus kita catat bagaimana cara langkahnya, bajunya pakai apa. Tidak perlu bertanya. Berarti itu adalah melakukan observasi. Dari kejauhan bisa dilakukan, kan? Betul nggak? Apakah kalau kita tidak bertanya kepada orang, kita tidak mendapatkan data dari dia? Belum tentu. Belum tentu. Justru masih dapat. Gitu. Kita simpan nih uang di jalan. Kemudian kita amati dari jarak 10 meter. Ada orang lewat. Bagaimana sikap orang terhadap uang tadi? Bisa dicatat nggak? Bisa.
Kita punya data akhirnya, punya. Nah, kenapa saya membahas itu? Jadi meskipun ada kata-kata seperti ini dalam bahasa ekonomi, bisa jadi yang mereka bilang observasi itu bisa saja juga, yang penting kan mereka melakukan pengamatan dan mengumpulkan data gitu ya. Tapi siapa tahu juga boleh aja mungkin mereka ketika mengumpulkan datanya melakukan treatment ataupun ada interaksi dengan mereka. Tidak benar-benar murni observasi seperti yang dimaksud di dalam teknik sampling. Itu maksud saya ya. Tolong dipelajari itu 4 teknik dalam pengumpulan data. Belum lagi kalau kita berbicara soal sampling peluang dan sampling non peluang ya. Bisa kita disisihkan sekarang? Nggak usah ya. Ini bukan pelajaran sampling. Oke. Sudah lulus kan samplingnya? Pasti dapat A semua. Baik ya. Nah, membangun model itu apa? Di dalam statistika itu kita pasti akan punya data dan kita punya membuat sesuatu yang tadi idealnya seperti apa sih gitu kan, ada model ideal. Kalau ideal maka grafiknya harus begini, tapi kan di dalam kenyataan ataupun fakta di lapangan, what is-nya atau positifnya belum tentu sama seperti teori, kan begitu. Maka fakta yang muncul ini akan dibuat modelnya dan kemudian diuji. Kalau berulang-ulang terus seperti ini berarti ada model baru dibandingkan dengan model yang lama atau konsep lama. Itu kan konsep pengetahuan. Pengetahuan itu kan dibangun dari fakta-fakta yang ada, fakta empiris yang ada, kemudian diuji gitu kan dari waktu ke waktu, akhirnya membentuk atau membangun sebuah keadaan ataupun sebuah model baru. Makanya jangan heran ada satu konsep yang mungkin tahun 80 dianggap benar sebagai acuan banyak orang, tahun 2020 sudah tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena proses ini. Jadi sebenarnya tidak hanya di ekonomi saja sih. Ya, di semua pengetahuan, di semua keilmuan juga begitu. Bahwa kita harus melakukan observasi, melakukan pengumpulan data, kemudian membuat model dan menguji model itu. Kalau measurement atau pengukuran menurut statistik apa? Diajarkan? Diajarkan nggak? Pengukuran itu apa? Senia apa, Shen? Apa, Shen? Kata-katanya kan kayak Apa? Putus-putus. Kurang dekat mic-nya. Ya, pengukuran itu apa? lupa kata-katanya. Oke. Terus Salwa, tahu nggak pengukuran? Masih ingat nggak? Lupa. Pulang ke mana, ke agam jadi lupa. Nah, makanya ya konsep-konsep yang sederhana itu statistik banget masalahnya. Pengukuran itu adalah proses pemberian number ataupun pengukuran itu adalah proses pencantuman sesuatu baik number maupun bukan number. Ya, terhadap karakteristik sesuatu objek dengan menggunakan aturan tertentu, itu prinsipnya. Jadi kalau kita misalnya mau mengukur jenis kelamin, kan itu juga sama mengukur karakteristik. Akan memberikan apa? Nah, ada yang lewat laki-laki, kita tulis laki-laki. Itu kan assign sesuatu dalam bentuk apa? Dalam bentuk label. Kalau kita dari awal sudah sepakat bahwa satu laki-laki, 2 perempuan, maka kalau lewat laki-laki dikasih nomor berapa? 1. Itu kan proses pengukuran. Itu pengukuran secara umum. Jadi mencantumkan sesuatu terhadap sesuatu dengan aturan tertentu, itu adalah pengukuran. Tapi pengukuran akan disebut sebagai pengukuran statistis biasanya ada tiga syarat. Tahu itu? Enggak? Gimana? Oke, nanti kita bahas di lain waktu aja ya. Jadi ini bukan tugas PIE, tapi paling tidak direnungkan.
Suatu pengukuran akan disebut sebagai pengukuran statistis apabila bagaimana. Ya, Bel, ya, Bella, ya, diingat-ingat ya, dicari itu. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, statistik di ekonomi seperti inilah. Ya. Dan jangan khawatir, sebenarnya yang banyak dipergunakan adalah statistika dasar yang sifatnya deskriptif itu ya dulu. Kan banyak tuh di koran atau di majalah menyampilkan data dengan melalui diagram lingkaran, diagram batang dan seterusnya, atau diagram garis untuk melihat tren dan sebagainya, sama lah ya. Nah ini juga sama, ini kan hal-hal dasar di kita. Ini diagram pencar XY gitu ya. Buat apa sih? Ya buat melihat bagaimana apakah ada pola hubungan tidak antara data di sumbu X dengan di sumbu Y. Ini misalnya waktu belajar per minggu dengan IPK, gitu kan? Itu bisa diteliti dan seterusnya. Ini tren katakanlah ya. Tren apa? Tren dari harga novel dengan kuantitas novel yang dijual. Tuh, semakin banyak harganya semakin turun, ya benar lah. Karena kan ingat kalau kita bicara soal biaya produksi, pasti akan berbicara soal fixed cost, variable cost. Fixed cost itu makin lama berarti makin kecil bebannya dalam proses produksi. Jadi kalau semakin banyak barang yang diproduksi, harusnya beban biayanya juga akan semakin rendah. Oke, ini hanya contoh-contoh saja. Ini termasuk tadi ya grafik yang tadi awal saya berikan. Jadi ini menunjukkan bahwa statistika di kita sebagai ilmu alat akan sangat membantu bagi ilmu-ilmu yang lainnya termasuk ekonomi. Jadi kalau tadi disampaikan observasi, kemudian melakukan pengukuran, membangun model, kemudian menguji model, pasti itu kan kerjaan-kerjaannya orang statistika. Dan jangan salah bahwa banyak ahli-ahli ataupun para scholar ataupun istilahnya para pakar statistika itu mempunyai latar belakang keilmuan di ekonomi. Orang ekonometrik lah juga sama. Baik, sampai sini. Ada pertanyaan, Yo? Yo, ada pertanyaan? Ada. Bella, ada pertanyaan? Belum ada, Kang. Belum ada. Sawa, ada pertanyaan? Belum ada, Kang. Oke, Senia, ada pertanyaan? Belum ada, Kang. Oh, kapan kira-kira ada pertanyaannya? Ada, ya. Nah, ini beberapa ekonomis, ya. Dari mulai Adam Smith. Adam Smith ini disebut sebagai ekonomi klasik lah yang pertama sekali. Banyak teorinya ya. Ada Thomas Robert Malthus dan seterusnya sampai ada Keynes dan sebagainya. Ya, ini beberapa contoh dari para ekonomis yang terkenal. Nah, tugas teman-teman ini adalah terkait dengan para ahli ekonomi ini. Pilih 3 di antara daftar ini, tetapi kalau mau menambahkan nama yang lain di luar daftar ini pun boleh. Nah, tolong pelajari apa yang mereka kontribusikan ke bidang ekonomi, konsep apa. Ya, apakah sampai sekarang masih dipakai atau tidak misalnya. Tentang teori apa, sebutin, jelaskan. Sumbernya dari mana saja bolehlah. Ya, sekarang buku textbook itu bukan lagi halangan bagi teman-teman untuk belajar banyak ataupun menyiapkan atau belajar. Bahkan sekarang dengan handphone saja teman-teman sudah mulai bisa googling atau cari bahan-bahan kuliah dari sana. Dan sepertinya sekarang lebih banyak mempelajari atau cari bahan di internet kan daripada dari textbook, betul nggak? Di antara keempat ini rasanya belum tentu punya textbook atau buku impor statistika lebih dari 4. Atau bahkan mungkin ada yang sama sekali belum punya textbooknya.
Siapa yang punya textbook statistika? Beli impor langsung. Bahasa Inggris. Kuliah dari mulai awal zaman Medstat kan kebanyakan fotokopian, benar nggak ya? Ya, Oke. Nah, jadi sekarang manfaatkan banyak e-books yang bisa teman-teman download gratis kan? Buku statistika, buku ekonomi, silahkan. Dan saya sarankan meskipun kita belajar ekonomi, kalau teman-teman punya kesempatan atau referensinya teks bahasa Inggris itu lebih bagus lah ya. Karena sekali lagi untuk bersaing ke depan itu selain masalah komunikasi bahasa dan sebagainya dan juga tentunya masalah teknologi informasi. Boleh jadi nanti teman-teman lulus ya, ada perusahaan yang nyari sampai bertahun-tahun teman-teman tidak akan bertemu dengan direktur perusahaan itu. Karena direkrut secara online, bekerja secara online. Digaji pun online masalahnya pasti gitu. Ya, oke. Mudah-mudahan masih terus kita produktif lah di masa-masa seperti ini. Ya, jadi tugas pertama tadi apa Bea? Bella. Pelajari, ya kan? Apa tugas pertama? Pelajari pembagian barang dan jasa. Oke, definisi ataupun pembagian klasifikasi jenis-jenis barang dan jasa. Yang kedua? Yang kedua apa? Jo, yang kedua apa Jo? yang kedua tadi saya nggak nyatet Kang di sesi. Salah, yang kedua apa? Pelajari apa yang tadi yang orang-orang ekonomis itu kontribusi apa yang mereka kasih dalam bidang ekonomi. Good. Masih dipakai Iya. atau enggak sampai sekarang. Itu ya. Nggak ada lagi sebelum itu cuma baru dua tugasnya ya. Nah, kalaupun tadi saya memberi catatan mengenai katakanlah apa itu pengukuran statistis dipelajari itu di luar konteks saja, tapi teman-teman pelajari saja ya. Nanti ke depan kalau ada waktu kita bahas lagi. Tapi yang utama tugasnya ada dua itu. Oke. Jadi Selma tadi kemana? Masih belum bisa gabung? Apa-apa lah ya. Oke, teman-teman gini. Aku udah ada Pak. Udah ada? Kang. Di mana? Dari tadi. Oh iya, sorry atau nggak kelihatan. Di pojok sih masalahnya. Baik ya. Nah teman-teman, kalaupun koneksi kurang bagus, katakanlah ya, saya berupaya untuk bisa merekam apa yang kita diskusikan atau kita bahas, sehingga teman-teman tidak terkendala ketika masa ataupun dalam kondisi offline. Ya, tetap bisa buka. Yang kedua, masalah referensi silakanlah sebebas-bebasnya untuk bisa dipelajari. Terus saya beruntunglah kalau 5 orang akan lebih mudah untuk mengelola kelasnya. Paling tidak kita bisa belajar lebih intens dan sebagainya. Masalah nilai nanti belakangan saja, jangan dipikirkan dulu sekarang. Yang penting teman-teman berupaya semaksimal mungkin. Nah, untuk paruh pertama sampai UAS mungkin saya akan lebih banyak aktif lah untuk menyampaikan materi. Tapi kalau setelah UAS sepertinya akan kita coba untuk nanti ngebagi ataupun teman-teman bisa presentasi. Karena diharapkan separuh sampai UTS sudah banyak hal yang teman-teman pelajari. Oke ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi tugasnya di mana? Bebaslah tugasnya. Mau pakai buku, mau pakai kertas lembaran terpisah juga silakan. Yang jelas bisa tersimpan dengan aman dan rapi. Kang, izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau tugas ini tuh nanti dikumpulin kayak waktu pengamen. Oke, bolehlah ya. Kalau 5 sih sedikit rasanya, tapi nanti apakah supaya, karena kemarin lumayan saya harus
bolak-balik buku ratusan ya juga banyak. Besar kemungkinan gini, ada kalaupun misalnya tidak seperti pengamen kemarin, paling saya akan mempertimbangkannya misalnya apakah sebagian dikumpulkan pas UTS, nanti sisanya sebagian lagi bisa seperti itu. Yang jelas saya tidak akan meminta untuk dikumpulkan setiap minggu, nanti lebih berat biaya dan sebagainya. Ya. Nangkap ya? Kang, terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Sedia silakan bertanya. Ayo, ada? Bella ada? Yang tugas kedua pilih 3 tokoh itu boleh sama satu sama dengan yang lainnya? Boleh. Ini perorangan silakan. Silakan, kan bekerja sendiri-sendiri bukannya? Ya pasti kalaupun ada kesamaan nggak apa-apa. Justru saya nanti bisa membandingkan apakah sama banget ataupun berbeda gitu ya. Kalau sama banget berarti kan pada nyalin. Kalau beda berarti kan tinggal kita mana yang benar gitu kan, tinggal kita beradu dan sebagainya. Oke. Selma ada pertanyaan? Belum Kang, belum ada. Oke, Katina itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda bukan? Katiana Kang nggak tahu. Katiana. Iya. Kirain bahasa Sunda Buhun gitu kan ya. Oke. Jo, ada pertanyaan Jo? Ini Kang, saya mau nanya yang tadi baru kepikiran. Oke. Kalau yang di awal banget tadi kan ada yang materi tentang barang dan jasa. Oke. Nah itu apakah ada di satu waktu itu seseorang bisa menghasilkan barang dan jasa gitu Kang? Kan tadi kan kalau ojek jasa aja, atau ada yang barang aja. Nah ini kalau dua-duanya sekaligus ada nggak Kang? Oke. Nah, apakah ada tidak misalnya seseorang atau lembaga tertentu yang dalam waktu yang bersamaan bisa menyediakan barang dan jasa? Ada atau bisa? Ini kita lihat dari yang dihasilkannya saja. Misalnya sih ada perusahaan yang menghasilkan alat-alat untuk laboratorium, katakan di rumah sakit. Di awal kan mereka menjual barang. Nah, setelah itu mereka biasanya melakukan ada istilahnya jasa perawatan, gitu ya, atau after sales service-nya gitu kan. Jika alatnya rusak bisa dipanggil, kan itu mereka mengirimkan montirnya, bukan lagi mengirimkan barangnya, gitu ya. Nah, jadi untuk melihat apakah ada barangnya, ada jasanya, yaitu bisa saja dalam satu waktu mereka mendeliver 2 barang itu. Tapi biasanya kalau jual alat, katakanlah ya, jual alat biasanya suka dibandel bahwa jasa servis atau pemeliharaan ini bagian dari pembelian barang ini. Tapi kalau untuk jangka panjang biasanya mereka sudah terpisah, sudah putus pembelian, jadi ketika mau mereparasi ataupun menservis barangnya, biasanya menggunakan jasa mereka. Begitu. Bisa saja, Jo. Terima kasih, Kang. Ya. Nah, kalau kita beli mobil, kita beli motor, pas awal yang kita beli apa? Jasa atau barang? Barang, motor. Barang, motor, gitu. Tapi setelah itu, misalnya, dia menyediakan jasa untuk perawatan motor, kan gitu ya? Oke, nah mudah-mudahan nanti teman-teman ketika menyusun tugas tentang klasifikasi ataupun pembagian barang dan jasa bisa menemukan hal-hal ataupun menambah pemahaman teman-teman seperti itu. Oke, saya sudah dapat notifikasi, berarti tinggal katanya 10 menit lagi, berarti kita sudah bertemu 40 tambah 40, 80, ditambah 20, 100 menit. Lumayan ya, sudah 1 jam 40 menit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya selesaikan. Ini jangan lupa, tadi saya sudah forward untuk presensi ya. Ya, Kang, udah. Sudah sampai kan? Tolong diisi. Udah. Kita biasakan sekarang menyebutnya bukan absensi, tapi presensi. Kalau absen artinya apa? Tidak ada ya? Tidak hadir. Ya, yang kita fokus itu adalah kepada yang hadir, bukan yang tidak hadir.
atau volume itu daftar hadir ya. Tolong diisi, disubmit langsung, itu kan kalau tidak salah masing-masing. Nanti saya forward ataupun saya berikan file ini di grup WA. Dan kalau teman-teman masih ada yang tadi miss atau terlewat, nanti ada 3 file ada di YouTube. Nanti kalau teman-teman perlukan nanti diakses saja ya. Oke. Kesempatan terakhir, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sekarang rasanya lebih enak ya, lebih clear daripada di kelas. Di kelas kan banyak gangguan, ngobrol sama teman kiri kanan ya. Ya, mudah-mudahan saya lebih clear menyampaikan materinya kalau di sini. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa kita di minggu depan. Terus kalau ada halangan dan sebagainya, paling nanti kita sesuaikan waktunya ya. Rasanya sih kalau di presensi untuk dosen ataupun di kita tidak ada batasan waktu, artinya malam pun kalau lebih tenang, lebih bisa juga diselenggarakan. Teman-teman nggak kemana-mana kan ya? Masalah kalau dari saya kan. Oke, pokoknya gini lah, kalau ada apa-apa nanti kita perlu waktu pengganti dan sebagainya, kita didiskusikan di grup WA saja ya. Oke? Senia oke? Sepakat ya? Bella oke? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, Sawa juga? Katiana ada? Oke, udah Kang. Oke, Yo ada? Udah? Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Selamat memahami dan mempelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat belajar, juga tetap semangat berdoa supaya wabahnya cepat selesai lah ya. Kita beraktivitas dengan lebih bebas lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Silakan. Boleh lip ya. Terima kasih, Kang. Ya.